Halo teman-teman, perkenalkan saya Hans Limanto dari channel Info Untuk Kamu. Nah, di channel ini aku akan memberikan info dan hal unik untuk kalian. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah Honda Jazz di Indonesia. Ikutin terus ya. Honda Jazz merupakan salah satu mobil hatchback 5 pintu paling laris di Indonesia dan merupakan lawan terbesar dari Toyota Yaris. Namun saat ini, Honda Jazz telah disuntik mati oleh PT Honda Prospect Motor dan digantikan oleh Honda City Hatchback RS. Kali ini, saya ingin mengulik kilas balik perjalanan Honda Jazz di Indonesia. Honda Jazz pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2004 dengan sasaran anak muda yang lebih tertarik dengan mobil dengan ukuran kompak dan mudah untuk dikendarai. Di generasi pertama, Honda Jazz diberi kode GD3 yang di Jepang memiliki nama sebagai Honda Fit. Honda Jazz generasi ini terbilang cukup laris di pasaran karena bentuknya yang ramping dan kecil, namun memiliki interior yang luas. Hal tersebut disebabkan karena Honda Jazz menggunakan konsep bodi yang disebut dengan triangle square, di mana bodi depan menyerupai segitiga, sedangkan bagian belakangnya itu menyerupai bentuk persegi. Bentuk ini juga diberikan pada beberapa mobil Honda lainnya, salah satunya adalah Honda Freed. Saat itu, Honda Jazz masih memiliki dua pilihan jenis mesin dengan masing-masing mesin memiliki kapasitas yang sama, yaitu 1500 cc. Mesin yang pertama adalah IDSI, atau Intelligent Dual Sequential Ignition, yang merupakan teknologi di mana mesin ini menggunakan dua buah busi dalam satu silinder. Hal ini menyebabkan mesin memiliki kompresi yang tinggi dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Serta, keuntungan yang didapat adalah konsumsi bahan bakar yang dihasilkan sangatlah irit, bisa mencapai 14 km per liter untuk pemakaian di dalam kota. Mesin lain yang ditawarkan oleh Honda Jazz di generasi pertama adalah VTEC atau Variable Valve Timing and Lift Electronic Control yang fokus pada beberapa lama katup terbuka untuk memaksimalkan udara yang masuk. Untuk transmisi, Honda Jazz di generasi pertama ini juga menawarkan dua pilihan, yaitu manual dan spesial untuk automaticnya menggunakan teknologi CVT yang canggih karena pada saat itu mobil Matic itu umumnya masih menggunakan teknologi automatic konvensional. Generasi ini bertahan sekitar 4 tahun yang kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua di tahun 2008. Honda Jazz generasi kedua ini memiliki bodi GE8 yang memiliki bentuk lebih modern dan lebih besar dari generasi sebelumnya. Panjangnya bertambah 70 mm dari generasi sebelumnya. Sehingga Honda Jazz generasi kedua ini memiliki dimensi 3900 mm kali 1695 mm kali 1595 mm. Untuk tipe, Honda Jazz generasi kedua ini dilengkapi dengan dua tipe, yaitu S dan RS atau road sailing. Dan di generasi ini, Honda hanya menawarkan satu pilihan mesin untuk Honda Jazz, yaitu mesin iVTEC SOHC dengan kapasitas 1500 cc yang memiliki tenaga 120 horsepower yang didapatkan di putaran 6.600 rpm dan torsi 145 Nm pada putaran 4.400 rpm. Dan untuk teknologi bagian pengereman, Honda Jazz ini sudah mengalami peningkatan
yaitu sudah menggunakan rem cakram atau disc brake pada keempat rodanya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas pengereman di mobil ini. Di Indonesia, generasi ini mengalami 2 kali facelift yang kalian bisa lihat di gambar di sini. Generasi ini bertahan kurang lebih selama 6 tahun. Di 2014, Honda menyegarkan tampilan Honda Jazz dengan mengeluarkan generasi ketiga. Generasi ketiga ini hadir dengan segala penyegaran yang diberikan oleh Honda Prospect Motor kepada Jazz di Indonesia. Honda Jazz generasi ini memiliki kode bodi GK5, di mana dari penampilan mobil ini layaknya sebuah mobil yang jauh lebih modern dari generasi sebelumnya. Hal itu juga terlihat dari desain yang digunakan, tidak lagi mengusung model bulat dan oval, tetapi lebih mengotak dan menggunakan tarik-tarikan garis tajam di sekeliling bodinya. Semakin lama, Honda Jazz semakin membesar, dan generasi ini untuk pertama kalinya Honda Jazz memiliki panjang lebih dari 4 meter, yaitu 4035 mm dengan lebar 1694 mm dan tinggi 1524 mm. Serta memiliki panjang wheelbase yaitu 2030 mm. Dengan pertambahan panjang, lebar, dan tinggi ini tentunya akan memberikan keluasan pada kabin dalam mobil ini. Untuk mesin, masih sama dengan generasi kedua, yaitu menggunakan teknologi iVTEC 4 silinder SOHC dengan kapasitas 1500 cc. Namun, yang sedikit membedakan adalah torsi 145 Nm yang pada generasi sebelumnya sudah dapat dicapai pada putaran 4.400 RPM. Di generasi GK5 ini, torsi tersebut harus dicapai pada putaran yang lebih tinggi, walaupun hanya sedikit, yaitu 4.600 RPM. Namun sayangnya, di generasi ini, Honda mengganti model rem belakang pada Jazz kembali dengan model rem tromol, yang sebenarnya sudah mengalami upgrade pada generasi kedua GE8. Selain itu, di generasi ini Honda juga menyematkan beberapa teknologi canggih seperti cruise control, lampu proyektor, bahkan setelah facelift diganti dengan full LED, tombol start-stop engine, head unit yang juga semakin canggih karena menggunakan banyak konektivitas terkini. Serta untuk panel AC, ia sudah menggunakan AC full digital yang sangat modern. Namun, tidak ada yang tahu bahwa generasi ketiga dari Honda Jazz GK5 ini merupakan model penutup dari segala perjalanan Honda Jazz di Indonesia. Tepat tanggal 3 Maret 2021, Yusak Billy selaku Business Innovation and Sales and Marketing Director Honda Prospect Motor mengatakan bahwa Honda Jazz sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia. Banyak rumor yang bertebaran yang mengatakan bahwa Honda Jazz di Indonesia sudah mengalami penurunan penjualan, bahkan sampai dengan model selanjutnya itu dikatakan tidak terlalu oke untuk dijual di Indonesia. Sebagai pengganti Honda Jazz di Indonesia, PT HPM telah mengeluarkan penggantinya, yaitu Honda City Hatchback RS. Nah, demikian teman-teman sejarah tentang Honda Jazz di Indonesia. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.